Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maira Anindya Darmawan dengan NIM C502201449. Saya berasal dari Prodi Kedokteran, Fakultas Pendidikan Kedokteran dari kelas Warganegara C. Di sini saya akan menjelaskan proyek Warganegara 3 saya. Jadi saya mengusung tema ketaatan masyarakat terhadap protokol kesehatan di era pandemi dewasa ini. Mengapa saya memilih tema ini? Karena saya merasa bahwa protokol kesehatan belakangan ini sudah mulai disepelekan oleh masyarakat Indonesia, dan sebagian besar dari masyarakat Indonesia mengira bahwa virus COVID-19 ini sudah hilang, sudah benar-benar hilang dan sudah benar-benar tidak ada. Namun mereka salah besar. Virus COVID-19 sendiri sudah bermutasi menjadi lebih kuat. Oleh sebab itu, saya merasa bahwa masyarakat Indonesia perlu untuk diingatkan kembali mengenai oleh ketaatan dari pelaksanaan dari protokol kesehatan Indonesia. Jadi langkah pertama untuk proyek saya yaitu menentukan ide dan gagasan. Tadi saya memilih tema tersebut karena setelah saya survei di lingkungan saya, banyak orang-orang yang sudah menyepelekan protokol kesehatan. Lalu setelah itu saya akan mencari referensi yang berkaitan dengan tema saya, yaitu tentang protokol kesehatan. Yang pertama saya mencari dari jurnal, lalu ada dari perundang-undangan, lalu ada dari media sosial dan dari buku. Untuk dari jurnal sendiri, saya memilih jurnal dari Caireni K, yaitu tentang kependudukan Indonesia, edisi khusus demografi dan COVID-19, yang diproduksi oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Papua. Lalu ada edukasi pencegahan COVID-19 dengan protokol kesehatan 5M dan pentingnya multivitamin di masa pandemi COVID-19, yang diproduksi oleh Stikes Widya Dharma Husada Tangerang. Hal ini saya cantumkan karena untuk mengingatkan pentingnya boosting imun tubuh pada manusia itu sendiri, selain dari menerapkan prinsip 5M tersebut. Lalu yang untuk perundang-undangan, saya mengambil dari keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian coronavirus disease tahun 2019. Di sini mencantumkan protokol 5M itu sendiri. Lalu ada dari media online, saya mengambil dari CNN Indonesia tentang denda pelanggaran protokol supaya masyarakat mengerti pentingnya dari penerapan protokol itu sendiri, dan bahwa jika dilakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan akan dikenakan denda. Lalu untuk selanjutnya ada artikel di media online dari Diskominfo tentang melanggar protokol kesehatan, denda administratif hingga 1 juta rupiah. Untuk buku, saya mencantumkan buku Saku Protokol Tata Laksana COVID-19 oleh Promkes Kemkes. Lalu langkah 4 sendiri. Lalu untuk produk dari mengedukasikan pada masyarakat sendiri, saya memilih produk poster digital karena saya merasa poster digital sangat digemari masyarakat Indonesia belakangan ini. Lalu untuk pemilihan aplikasinya, pemilihan aplikasi pembuat produk yakni poster digital sendiri, saya telah mensurvei antara Canva, Adobe, Photoshop, lalu ada PixArt dan PowerPoint. Saya merasa bahwa Canva adalah yang paling tepat karena sangat mudah, praktis, pilihannya banyak, dan sangat menarik di hati masyarakat. Saya merasa begitu karena elemennya banyak juga. Lalu langkah selanjutnya saya akan mengupload poster digital ini ke media sosial saya supaya masyarakat dapat melihat dan menyerap poin-poin penting dari poster digital saya sendiri dan mengupload video ini ke YouTube.
Pada tema yang saya usung, saya merasa ada relevansi dengan mata kuliah, yaitu dengan etika yang secara tidak langsung terbentuk saat pandemi berlangsung, yaitu kepedulian masyarakat Indonesia terhadap sesama, terhadap kesehatan masyarakat sekitar, dan terhadap kesehatan diri sendiri. Lalu relevansi dengan prodi saya bahwa protokol kesehatan ini sangat membantu masyarakat Indonesia untuk melindungi diri dari terinfeksi virus corona, karena virus corona sendiri sudah bermutasi menjadi lebih kuat sehingga bisa jadi obatnya belum ditemukan. Untuk kekurangan dan kelebihan dari produk yang saya hasilkan, saya rasa untuk kelebihannya itu dia menarik di mata masyarakat, lalu juga praktis dalam pembuatan. Kekurangannya saya rasa bagi masyarakat yang sulit atau malas membaca dan tidak bermain media sosial, saya rasa tidak dapat melihat poster yang saya bikin, sehingga poin-poin saya tidak tersampaikan ke mereka. Sekian penjelasan proyek Warga Negara 3 dari saya. Kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.